أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali pada hari ini Allah telah mengembalikan kembali kepada kita kehidupan. Nyawa kita sudah kembali, pendengaran kita sudah kembali, penglihatan kita sudah kembali, bahkan langkah kaki kita dan tangan kita kembali bisa beraktivitas. Itu semua merupakan kasih sayang Allah kepada kita agar kita tahu bersyukur, agar kita berterima kasih kepada Allah. Tentunya dengan nikmat Islam inilah kita akan mampu bersyukur untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan semaksimal mungkin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam, kekasih Allah, kekasih kita semua, sosok yang sangat mencintai umatnya, yakni baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku belajar ngaji yang dirahmati Allah, kembali kita berbincang santai saja. Ya, saya juga kebetulan lagi ngopi, kita ngopi bareng. Kebetulan ada pisang goreng juga. Jadi kita anggap bahwa kita ini sedang bertatap muka saja begitu, sharing. Mudah-mudahan dari apa yang nanti kita bicarakan ini ada satu hikmah positif yang bisa kita ambil, khususnya untuk pribadi saya. Kemudian jika kita berbicara tentang alam dunia ini, tentu tak akan lepas dari 4 unsur pokok sebagai sumber kehidupan yang Allah anugerahkan kepada semua makhluk hidup. Apa keempat unsur atau faktor itu? Yang pertama adalah unsur tanah atau bumi. Tanah menjalankan ketaatannya atas perintah Allah untuk menyuburkan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Dia tidak pernah peduli untuk siapa kelak tanaman-tanaman itu bisa dimanfaatkan. Dia hanya fokus kepada ketaatannya untuk membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk seluruh makhluk hidup. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur angin atau udara. Kita perhatikan tak satu detik pun angin ini berhenti untuk berhembus. Ia tetap taat pada tugas yang diembankannya kepadanya, untuk memberikan kehidupan juga kepada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, jika angin atau udara ini hanya memilih atau berpihak kepada kaum muslimin saja, akan berapa banyak makhluk-makhluk Allah di luar Islam yang bertumbangan mati. Kemudian unsur yang ketiga, yaitu unsur api. Begitupun api selalu mendukung kehidupan ini agar berjalan dan seimbang. Dia taat kepada Allah untuk menghangatkan semua makhluk hidup di alam dunia ini. Bayangkan, jika api tidak ada, mungkin bisa jadi kita mati dalam keadaan beku. Kemudian unsur yang keempat, yaitu unsur air. Nah, inilah pokok dari bahasan kita kali ini. Dan ini juga yang menjadi pusaka yang Allah berikan kepada Imam Mahdi untuk menangkal serangan dari iblis dan juga fitnah-fitnah Dajjal. Dan tentunya Imam Mahdi pun telah menurunkannya kepada kita. Yuk kita fokus ke huruf air. Apa itu A? A adalah agamanya Allah. Innad dina indallahil Islam. Tentunya agama itu adalah agama Islam. Dengan agama, hidup kita akan terarah, mempunyai pegangan hidup yang pasti. Karena hanya dengan agama akan semakin menyatukan kita
dalam wadah persaudaraan, ukhuwah antar Islam dan sesama manusia lainnya. Kemudian pada kata air, huruf yang kedua adalah I, yaitu ilmu. Dengan ilmu ini akan membuka cakrawala hati dan pikiran kita tentang kehidupan ini. Agama dan ilmu adalah dua komponen yang tak bisa dipisahkan. Agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh, akan menjadikan manusia pada titik fanatisme yang negatif. Mudah mengucapkan murtad, sesat, kafir terhadap saudara seimannya. Begitupun ilmu tanpa agama akan menjadikan seseorang takabur, sombong, hasad, bahkan tak segan menfitnah, korupsi, sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang ketiga dari air ini adalah hurufnya R, yaitu ridhonya Allah. Jika agama dan ilmu sudah sinkron dalam jiwa kita, insya Allah ridho Allah pun akan selalu menaungi kita dimanapun kita berada. Dan ridho inilah sebagai kunci dari tertanamnya iman dalam hati kita. Tak akan mudah goyah oleh pengaruh apapun, termasuk dari pengaruh para iblis dan dajjal yang ingin memecah belah umat Islam dengan cara bersembunyi di balik pakaian Islam dan juga dalil-dalil Al-Quran. Kita belajar dari filosofi air ini. Air sangat berperan untuk menumbuhkan sesuatu tanaman yang ada di muka bumi ini. Dia menumbuhkan melalui yang tidak terlihat, tapi melalui akar di bawah permukaan. Dia tidak butuh orang memujinya. Pelan tapi pasti, melalui sentuhan air, akar bekerja untuk menumbuhkan tunas untuk menjadi pohon yang lengkap. Memang butuh waktu yang lama, tapi tumbuhan yang akan tegak menjadi begitu kuat, kokoh dari terpaan angin dan badai, dan tahan dari sengatan matahari yang membakar. Kita belajar dari air yang mengalir, hiduplah seperti air yang mengalir, menumbuhkan dan membesarkan dengan keikhlasan, menyembuhkan tanpa perlu dengan rasa sakit, menyediakan sarana penghidupan tanpa perlu pilah-pilih. Dengan air ini juga kita bisa menghadap kepada yang maha suci, kepada yang maha tinggi. Air yang juga mensucikan fisik dan jiwa. Kotoran akan terurai melalui air untuk kemudian membuat fisik menjadi bersih. Dengan air kita bisa bersuci dengan cara berwudu, untuk menghadap Allah dengan kita sholat, membaca Al-Quran. Dan inilah air yang tak pernah kenal lelah, dengan ketaatan kepada Allah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada semua manusia. Tidak heran jika setiap kali kita akan bersua atau berjumpa dengan zat yang maha tinggi, melalui sholat, sentuhan air menjadi hal yang utama. Kita dipaksa untuk bersentuhan dengan air yang mengalir, agar energi positif mengalir dari fisik ke jiwa kita. Untuk itu, kita sebagai muslim dan sebagai makhluk dan juga umat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai satu yang rahmatan lil alamin. Allah Tuhan kita adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, adalah sosok yang rahmatan lil alamin. Begitupun agama kita Islam ada rahmatan lil alamin. Kita umat Islam rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang terhadap sesama manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.